Bagaimanakah perlindungan hukum atas isu-isu hak kekayaan intelektual? Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara sekalian. Kembali bertemu dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyajikan pengantar hukum hak kekayaan intelektual. Saudara sekalian, hal pertama yang perlu diketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu merupakan sesuatu hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang yang memiliki kreativitas atau kemampuan berpikir sehingga menghasilkan suatu karya yang patut dilindungi secara hukum dan perlu diberikan apresiasi dalam bentuk royalti. Jika dilihat dari kata yang membentuk hak kekayaan intelektual, pertama ada kata hak. Hak dalam bahasa Inggris disebut dengan rights. Rights atau hak adalah segala sesuatu yang bisa kita nikmati, segala sesuatu yang harus kita perjuangkan, segala sesuatu yang dijamin oleh hukum pemenuhannya. Itu yang dimaksud dengan hak. Lalu kata kekayaan. Kekayaan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah property. Kekayaan dalam rangkaian kata hak kekayaan intelektual itu dimaksudkan bahwa objek hak kekayaan intelektual itu bisa beralih dan dialihkan. Lalu yang ketiga, intelektual. Intelektual itu sebagaimana yang tadi di awal saya katakan adalah kemampuan olah pikir manusia, kemampuan kreativitas manusia. Tidak semua manusia memiliki kemampuan atau olah pikir dalam level yang sama. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kreasi, punya kemampuan intelektual perlu dilindungi secara hukum. Itu makna hak kekayaan intelektual. Jika kita lihat mengapa isu hak kekayaan intelektual begitu penting untuk dibicarakan, atau apa urgensi dari hak kekayaan intelektual itu bagi Indonesia. Saudara sekalian, Indonesia itu adalah salah satu negara anggota WTO. Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah meratifikasi Agreement Establishing the WTO atau Perjanjian Pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi perjanjian pembentukan WTO itu, maka secara otomatis semua perangkat perjanjian yang ada di dalam WTO itu berlaku mengikat bagi Indonesia. Di WTO sendiri kurang lebih ada 60 perjanjian yang menjadi lampiran atau aneksis dari perjanjian pembentukan WTO. Di antaranya Trade Related Investment Measures, kemudian ada Sanitary and Phytosanitary Measures, dan salah satu dari 60 perjanjian di bawah WTO itu adalah TRIPS Agreement, Trade Related Intellectual Aspect of Property Rights, perjanjian hak kekayaan intelektual WTO. Mohon digarisbawahi, dicatat, dipahami bahwa Indonesia tidak meratifikasi TRIPS. Indonesia hanya meratifikasi perjanjian pembentukan WTO. Dengan meratifikasi perjanjian pembentukan WTO tadi, otomatis TRIPS sebagai bagian atau paket dari perjanjian WTO berlaku bagi Indonesia. Jadi ini yang jangan sampai menjadi kekeliruan bahwa Indonesia disebut meratifikasi TRIPS, tapi yang benar Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan WTO sehingga secara hukum Indonesia juga terikat dengan kesepakatan hak kekayaan intelektual di bawah WTO. Saudara sekalian, kalau kita lihat regulasinya bahwa hukum hak kekayaan intelektual Indonesia itu mencakup 7 isu hak kekayaan intelektual, yaitu 1. Hak cipta, 2. Paten, 3. Merek dan indikasi geografis, 4. Desain industri, 5. Perlindungan varietas tanaman, 6. Perlindungan tata letak sirkuit terpadu, dan 7. Rahasia dagang. Ketujuh isu hak kekayaan intelektual ini masing-masing punya regulasi sendiri. Misalnya hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, dan perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Saudara, itulah 7 macam isu hak kekayaan intelektual di bawah regulasi 7 undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai perangkat hukum perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketujuh isu itu juga punya istilah
bagi subjeknya dengan sebutan yang berbeda, jangka waktu perlindungannya berbeda, dan ranah perlindungan hukum hak kekayaan intelektualnya itu juga berbeda. Sebagai contoh, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, subjeknya disebut dengan istilah pencipta. Lalu untuk paten itu disebut dengan istilah inventor menurut Undang-Undang 13 Tahun 2016. Sementara untuk merek disebut dengan istilah pemilik merek, dan untuk desain industri disebut sebagai pendesain. Lalu untuk perlindungan varietas tanaman, subjeknya disebut dengan istilah pemulia tanaman. Itu jika dilihat dari terminologi atau istilah yang digunakan untuk subjek hukum masing-masing isu hak kekayaan intelektual tadi. Kalau untuk perlindungan hukumnya misalnya, hak cipta itu berlaku untuk 70 tahun atas beberapa item seperti buku atau karya tulis lainnya, kuliah, pidato, ceramah, dan lain-lain itu perlindungannya selama 70 tahun. Lalu kalau untuk item lainnya ada perlindungan selama 50 tahun.